Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku yang Pastor cintai dan banggakan. Semoga kalian sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini Pastor akan melanjutkan kembali materi yang belum sempat Pastor bahas di materi skala dan perbandingan, yaitu tentang menyederhanakan dan menentukan nilai perbandingan. Ya. Bagaimana cara menyederhanakan dan menentukan nilai perbandingannya? Kita langsung saja ke contoh soal berikut. Nah, contoh soal yang pertama. Di sini dijelaskan bahwa bentuk sederhana dari 2 ons berbanding 400 gram adalah, di sini satuannya ons dan gram. Perlu kita samakan dulu. Ya, yang lebih mudah adalah membuat nilainya sama menjadi gram, ya. Onsnya kita rubah menjadi satuan gram. Di sini ada tanggal satuan. Bisa diperhatikan ons itu di sini ya, yaitu di atau gram ya, di Hg ini. Kita ingin merubah menuju ke gram. Jadi turun berapa kali nih? 1, 2. 2 kali turun. Setiap turun dikali 10 ya. Maka 2 kali turun ya 10 kali 10. Artinya ons ke gram itu 2 kali turun dikalinya 100 ya. Nantinya ya. Nah, berarti 2 ons ke gram. Ya, 2 kali 100. Jadinya 200. Nah, satuannya bukan ons lagi. Sudah berubah menjadi satuan gram. Ya, kalau ini kita tetap ya. 400 gramnya. Nah, ini satuannya sudah sama. Ya, boleh kita sederhanakan jika satuan berat ini yang ingin kita sederhanakan sudah sama-sama gram, atau nanti boleh sama-sama ons, silakan saja ya. Coba nanti kalau mau merubah yang 400 gram ke ons, silakan. Ini Pak Asror rubah yang onsnya ke gram. Kita tinggal sederhanakan saja. Ini 200 400 ya, kita bagi 100-an, kita coret saja nolnya. Masing-masing 2, maka tinggal sisa 2 berbanding 4. Kita bagi lagi nih ya. 2 banding 4 ini masih kita bisa sederhanakan dibagi 2-an. Ya, 2 bagi 2 adalah 1. 4 bagi 2 adalah 2 ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut soal selanjutnya. Pak Rahman membeli beras sebanyak 8 ons, sedangkan Pak Ridwan hanya membeli 1 kilogram. Perbandingan banyaknya beras yang dibeli Pak Rahman dan Pak Ridwan adalah, Pak Rahmannya 8 ons ya. Pak Ridwannya 1 kilo. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ini ingat ya, satuannya masih belum sama, satuan beratnya ya, ons dan kilogram. Maka yang perlu kita perhatikan, ingat, harus samakan dulu satuannya. Mana yang kita rubah? Apakah ons ke gram atau gram ke ons? Silakan saja. Kalau saran Pak Asror, yang lebih mudah adalah kilogramnya kita rubah ke ons ya. Kilogram ke ons itu turunnya 1 kali ya. Berarti hanya dikali 10 saja, karena turun dikali ya. Jadi 8 ons berbanding tetap ya, karena kilonya kita rubah 1 kali 10. Ini kan 1 kilo turunnya sekali jadi kali 10, jadi 10 kilo 10 ons gitu ya. Yang kilonya kita kali 10 sehingga satuannya berubah menjadi ons ya. Sudah sama-sama ons ya. Tinggal kita sederhanakan. Di sini 8 banding 10. Kita bagi 2-an menjadi 8 bagi 2 adalah 4. Menyederhanakan seperti itu ya. 10 bagi 2-an berarti 10 bagi 2 adalah 5. Jadi kalau menyederhanakan itu dibagi dengan faktornya ya. Faktor yang sama. 8 sama 10 faktor yang sama adalah 2. Jadi dibagi 2-an ya. Seperti yang sebelumnya. Jadi jawabannya B. Oke, kita lanjut ke soal contoh lainnya. Nomor 3, bentuk sederhana dari 3 km berbanding 500 meter. Ini kilometer dengan meter ya. Yang perlu kita perhatikan adalah menyamakan dulu satuannya. Kilometer ke meter. Kilometer dengan meter. Mana yang harus kita rubah? Ya tentunya yang kilometer kita rubah menjadi meter ya. Kilometer ke meter turunnya berapa kali nih? 1, 2, 3 ya. Berarti 3 kali. Oke, karena 3 kali penurunan, maka kita kali berapa nih? 10 kali 10 kali 10. 10 3 kali ya, maka 1000. Ya, berarti 3 kali 1000 menjadi 3000. Nah, kilonya berubah menjadi meter, seperti itu ya.
Ini tetap 500 meter. Karena sudah sama satuannya sama-sama meter, kita tinggal sederhanakan. Ini kita bagi 100-an ya, kita tinggal cor saja nolnya. Hilang 2 masing-masing, maka tinggal 30 banding 5. 30 banding 5, kita bagi 5-an ya. Karena faktor yang sama antara 30 sama 5 adalah 5 ya. Jadi sama-sama bagi 5. 30 bagi 5, 6. 5 bagi 5 adalah 1. Jadi 6 banding 1. Udah ya, untuk menyederhanakan nilai perbandingan ini. Oke. Selanjutnya, nah kalau ini satuannya adalah satuan jumlah kuantitas. Kita lihat 2 kodi berbanding 15 buah. 2 kodi berbanding 15 buah, yang perlu kita rubah adalah satuan kodi. Kita rubah menjadi satuan buah ya. Di sini di tabel satuan jumlah bahwa satu kodi ini adalah 12 buah. Yang ini ya. Satu kodi itu 12 buah. Berarti 2 kodi berapa buah gitu ya. Ya kita kali 20 karena satu kodinya 20 buah. Ya. Seperti itu ya. Satu kodinya 20 buah. Jadi kita kalikan 2 kodi dikali 20 buah menjadi 2 kali 20 menjadi 40 buah gitu ya. Berbanding 15 buah. Nah, karena kodinya sudah menjadi buah, sama-sama satuan buah, baru kita sederhanakan 40 banding dengan 15. Ya, faktor yang sama antara 40 sama 15 adalah 5 ya. Kita bagi 5-an menjadi 8. 40 bagi 5 adalah 8. 15 bagi 5 adalah 3. Jadi jawabannya adalah 8 banding 3. Bentuk sederhana dari perbandingan ini ya. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Oke, di sini ada satu kodi berbanding 3 lusin. Oke, mana yang harus kita rubah? Dua-duanya harus kita rubah menjadi satuan buah semua saja ya, agar memudahkan kamu dalam menyederhanakannya. Ya, kenapa harus menjadi satuan buah? Karena lihat, satu kodi 20 buah, satu lusin 12 buah. Jadi lebih mudahnya adalah kodi dan lusinnya kita rubah menjadi buah agar satuannya nanti sama. Satu kodi itu kan 20 buah. Nah, 3 lusin. Ya, satu lusinnya 12 buah, berarti 3 lusin. 3 kali 12 berarti 36 buah. Nah, jadi syarat untuk menyederhanakan nilai perbandingan, satuannya harus sama dulu ya. Ini udah sama-sama buah, tinggal rubah 20 sama 36. Kita bagi dengan faktor yang sama, 20 dengan 36, faktor yang samanya adalah 4. Jadi 20 bagi 4 adalah 5, 36 bagi 4 adalah 9. Jadi 5 banding 9 jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya nomor 6. Ya, di sini nomor 6, perbandingan uang Syara dan Putri adalah 2 banding 3. Jika jumlah uang mereka 30.000, maka banyaknya uang Putri. Waduh, gimana ya? Oke, perhatikan. Ini mudah sekali ya. Yang ditanyakan adalah uang Putri. Oke, perhatikan caranya. Oke, caranya adalah gampangnya gini. Di sini ada 2 banding 3 ya. Bahwa di keterangan 2 banding 3, Syara dan Putri. Berarti 2 ini adalah nilai perbandingan yang punya Syara. Yang 3 ini nilai perbandingan yang punya Putri. Ya, maka rumusnya adalah nilai perbandingan, yang tanyakan siapa? Banyaknya uang Putri, berarti nilai perbandingan Putri itu 3 ya. Dibagi jumlah nilai perbandingan. Jumlah itu nilai perbandingan maksudnya gimana? Ya, 2 tambah 3 ya. Nilai perbandingan antara Syara dan Putri kita jumlah. Kenapa kita jumlah? Karena di sini yang diketahui uang mereka adalah jumlahnya ya. Jadi perhatikan di sini nih. Ya. Jadi nilai perbandingan yang 2 sama 3 kita jumlahkan karena yang diketahui jumlah uang mereka. Ya, itu alasannya ya. Maka kita kalikan dengan jumlah uang mereka. Ya, saya ulangi.
Jadi untuk memecahkan soal ini, karena ditanyakan banyaknya uang putri, maka nilai perbandingan putri, yaitu di sini 3, ya, gampangnya gitu ya, dibagi jumlah nilai perbandingannya. Jumlah perbandingan mereka kan 2/3 nih, kita jumlahkan. Nah, dikali jumlah uang mereka, yaitu 30.000. Gitu ya. Kenapa nih jumlah? Karena yang diketahui uang mereka berjumlah 30.000. Jadi nilai perbandingan kita jumlah. Maka kalau kita sederhanakan jadi 3/5 dikali 30.000. Gitu ya. Oke, kita coret saja ya. Oke, atau kamu kalikan dulu boleh. Ini kan 30 bagi 5 bisa ya, yaitu 6. Jadi tinggal 3 kali 6.000 adalah 18.000. Ya, jadi 18.000. Jadi jawabannya adalah 18.000, yaitu jawabannya yang D. Ya, kalau teman-teman punya cara yang lain, silakan saja ya. Ini cara yang Pastor gunakan, semoga membantu kamu dalam memecahkan soal ini. Ini 3/5 dikali 30.000, boleh kamu 3 kali 30.000 dulu, kemudian bagi 5 boleh, atau boleh kamu coret dulu. Seperti itu ya. Ya, soal selanjutnya. Ya, soal yang masih sama. Coba kita lihat perbandingan jumlah kelereng Ultra dan Vito. Jumlah kelereng Ultra dan Vito adalah 5/2. Berarti yang 5 ini Ultranya ya. Seperti yang sebelumnya. Syara dan Putri tadi. Ini Vitonya ya. Di angka nilai perbandingan ini. Jika selisih, oke, di sini yang diketahui adalah selisih kelereng mereka. Kalau sebelumnya yang diketahui adalah jumlah uang mereka ya. Kalau yang di sini selisih. Oke, yang ditanyakan adalah jumlah kelereng mereka. Oke, kalau sebelumnya kan yang ditanyakan salah satu orangnya ya, Mbak Putri ya di sini ya kebetulan ditanyakan atau syaranya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah kelereng mereka. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita cari masing-masing boleh ya. Ada 2 cara nanti. Kita cari masing-masing jumlah kelereng kita cari masing-masing banyaknya kelereng bisa ya, atau bisa langsung cari cepatnya nanti pas saya kasih tahu. Kita cari masing-masing banyaknya kelereng mereka ya. Cara masing-masing itu gini maksudnya. Kita cari dulu banyaknya kelereng yang dimiliki oleh Ultra. Ya, maka kalau menentukan banyaknya kelereng Ultra, yaitu nilai perbandingan Ultra kan 5 ya. Dibagi atau per 5 kurang 2. Ya, kenapa 5 kurang 2? Karena di sini yang diketahuinya adalah selisih kelereng mereka. Ini dikali 12 ya. Kalau sebelumnya kenapa ini dijumlah, jumlah nilai perbandingannya kenapa dijumlah? Karena diketahui jumlah uang mereka gitu ya. Nah, di sini karena ditanyakannya adalah banyaknya kelereng Ultra, maka nilai kelereng Ultra di perbandingannya berapa di situ, yaitu 5 gitu ya. Jadi 5 per selisih 5 dan 2 itu adalah kita kurangin, jadi 5 kurang 2 dikali selisih kelereng mereka adalah 12. Jadi 5 per 3 dikali 12 gitu ya. Boleh kamu kalikan 5 kali 12 kemudian bagi 3 atau kamu coret. 12 bagi 3 adalah 4, ini 20. Ini jumlah kelereng yang dimiliki oleh Ultra. Kemudian banyaknya kelereng Ultra, selanjutnya banyaknya kelereng Vito ya. Berarti kalau ditanyakan Vito, di sini Vitonya 2, berarti 2 gitu ya, beda ya. Kalau ini kan Ultra. Per sama ya, 5 kurang 2. Ini sama karena yang diketahui 12 ini
adalah selisihnya ya. Maka ini kita selisihkan nilai perbandingan yang 5:2 itu kita kurangkan atau kita selisihkan. Kalau selisih kan pengurangan ya. Jadi 2/3 dikali 12. Ya, kita sederhanakan, dibagi 12 dengan 3 adalah 4. Jadi 8 kelereng yang dimiliki oleh Vito. Yang ditanyakan adalah jumlah kelereng mereka. Berarti jumlah kelereng mereka. Jumlah kelereng mereka yaitu 20 tambah 8 sama dengan 28 kelereng. Itu banyak hak. Seperti yang tadi Pak sampaikan, ada cara cepatnya ya. Ini adalah cara masing-masing dulu dicari kelereng ultra dan kelereng Vito. Kelereng ultra berarti karena ultranya 5 ya, diperbandingkan 5 per selisih dari 5 dan 2 ya. Karena ketahui 12 ini selisih ya. Karena ini selisih ya. Jadi ini yang diselisihin. Ini juga karena selisih ya, sama saja sih. Ini dengan sebelumnya 30.000-nya itu jumlah, jadinya dijumlahin ya. Jadi bagaimana cara cepatnya ketika diminta jumlah kelereng mereka, kita nggak perlu mencari masing-masing sebenarnya kalau kamu pakai cara ini. Caranya gimana? Perhatikan. Ditanyakan jumlah kelereng mereka ya, yang diketahui selisih kelereng mereka 12, maka langsung saja ya ditanyakan jumlah kelereng mereka. Ini cara cepatnya ya. Cara cepat ya. Karena jumlah yang ditanyakan, maka jumlah perbandingan jumlah nilai perbandingan ya, jumlah nilai perbandingan. Sebentar. Jumlah nilai perbandingan ya, kamu bagi dengan selisih. Ini pasal tulis dulu keterangannya supaya nanti kamu menghafalnya gampang ya. Kalau nggak pakai kalimat ini juga nggak apa-apa. Yang penting kalau sudah hafal langsung ngitung saja ya. Jumlah nilai perbandingan dibagi selisih nilai perbandingan, baru kamu kalikan selisih kelerengnya ya. Ya. Jadi karena ditanyakan jumlah kelereng mereka, jadi kita jumlahkan nilai perbandingannya dibagi selisih nilai perbandingannya dikali selisih kelereng. Kenapa dibaginya selisih nilai perbandingan? Karena yang ketahuinya kan selisih kelereng mereka. Oke, jumlah nilai perbandingan ditanyakan berarti 5 tambah 2 gitu ya. Jumlah nilai perbandingan itu ini maksudnya yang di sininya ya. Dibagi selisih nilai perbandingan ya, 5 kurang 2. Kita kalikan dengan selisih kelereng mereka adalah 12. Jadi kalau kita ini jumlahkan nanti 7/3 dikali 12 gitu ya. Oke, saya rapikan dulu. Ini 12. Kita sederhanakan boleh atau kita kalikan dulu baru bagi 3 boleh. Kita sederhanakan saja ya. 12 bagi 3 adalah 4. Nah, sisanya dikalikan 7. Jadi 7 kali 4 adalah 28. Nah, sama ya. Jadi gitu ya. Boleh kamu caranya seperti ini. Mencari jumlah kelereng mereka ya, dijumlahkan saja perbandingannya, jumlah nilai perbandingan yang 5 tambah 2. Kemudian karena diketahuinya selisih ya, maka dibaginya dengan selisih nilai perbandingan ini, yaitu 5 kurang 2, baru dikalikan selisih kelereng mereka itu 12. Jadi 7/3 dikali 12 adalah 28. Oke, semoga membantu ya cara kedua ini. Kalau mau cari masing-masing kelereng mereka, kemudian jumlahkan boleh seperti ini ya. Selanjutnya, nomor 8. Ya, ini soal terakhir. Oh ya, nomor 8 ini sebenarnya materi tentang perbandingan senilai. Hanya saja di sini diminta banyaknya
minimal biaya yang dibutuhkan untuk membeli bahan bakar ya. Ya, ini untuk menempuh jarak 60 km dengan menggunakan motor diperlukan 3 liter bahan bakar. Jika jarak yang tempuh 100 km dan harga 1 liternya adalah bahan bakar tersebut 8.000, biaya minimal yang dibutuhkan. Jadi kita perlu cari bahan bakar yang dibutuhkan untuk menempuh 100 km gitu ya. Ini adalah perbandingan senilai. Jadi berapa biaya yang dibutuhkan untuk menempuh jarak sebanyak 100 km. Ya, kita cari dulu. 100 km itu membutuhkan berapa bahan bakar, berapa liter ya. Kalau ini 3 liter itu maksudnya adalah 60 km. Jadi setiap 60 km itu 3 liter. Sedangkan 100 km itu berapa liter? Sedangkan harga per liternya adalah 8.000. Ya, kita cari saja menggunakan perbandingan senilai untuk mengetahui berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan untuk mencapai 100 km ini. Oke, ini ada jarak. Kita subjekkan saja boleh ya. Jaraknya 60 km gitu ya. Ini bahan bakarnya atau bensinnya atau apa terserah. Bebas aja. Kalau pasar bahan bakar itu sebanyak 3 liter. Gitu ya. Jadi setiap 60 km itu 3 liter. Itu maksud dari soal ini ya. Ini semoga membantu kamu dalam perhitungannya. Jadi caranya begini saja ya teman-teman ya. Kemudian kalau 100 km, nah ini ditanyakan berapa liter gitu ya. Kita tanda tanyakan atau X kan ya. Jadi setiap 60 km 3 liter. 100 km berapa liter? Nah ini perbandingan senilai ya. Untuk mengetahui perbandingan senilai, teman-teman mungkin masih ingat ya cara menghitungnya. Ya, yaitu dengan cara kali silang ya. Ya, kali silang ya. Oke, kali silang. Jadi kita kalikan perkalian menyilang. Maksudnya gini, perkalian menyilang itu kan sudah ada tabelnya ya. 60 km, bahan bakarnya 3 liter, kalau 100 km berapa liter gitu ya. Menyilang tuh begini. Nah, 60 km dengan X, 100 km dengan 3 liter. Kita kalikan saja. Berarti mana yang bisa dikalikan nih? Ya, 100 kali 3 ya. Kalau 60 dengan X kan 60X. Nah, 100 kali 3 adalah 300. 60 kali X berarti 60X. Maka yang ada X-nya sebelah kiri. 60 kali X berarti 60X gitu ya. Sama denganin, hasil kali dua-duanya kita sama denganin. 60 kali X adalah 60X. 100 kali 3 adalah 300, berarti sama dengan 300. Nah, gini ya. Ini adalah untuk mengetahui bahan bakar dari 100 km ini. 60 kali X dan 60X. 100 kali 3, 300. Seperti itu ya. Maka nilai X-nya sama dengan 300 kamu bagi dengan 6. Maka, 60 ya. Maka 300 bagi 60 adalah 5. Jadi satuannya adalah liter. Jadi sudah pastikan X ini adalah 5 liter. Mudah sekali ya. Nah, kalau ditanyakan adalah biaya yang dibutuhkan, maka kita kalikan ya. Biaya yang dibutuhkan. Ya tinggal 5 liter. Kita kalikan dengan 8.000. Ya, jadi hasilnya adalah 8 kali 8.000, 5 kali 8.000 adalah 40.000 ya. Seperti itu ya, ini jawabannya adalah yang C. Oke. Terima kasih, semoga membantu kalian untuk PTS nanti. Semoga nilainya 100 semua ya, amin. Tidak ada yang remedial lah ya intinya ya. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.